Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Siang ini kembali kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja selesai kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur itu dengan berjamaah. Satu harapan kita, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi dan yang akan kita laksanakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan amal ibadah kita mudah-mudahan dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah. Sebagaimana doa yang kita minta, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksiranna ya Allah. Doa yang sering kita kenal, kita baca dan mungkin kita hafal. Kita minta kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat-salat, wa siyamana, dan terimalah puasa, dan terimalah ruku, sujud, dan seluruh amal ibadah kami. Insya Allah ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksiranna ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan ibadah. Insya Allah. Mari Bapak kita lanjuti para jamaah ibu sekalian. Hadis selanjutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salafun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana. Rawahu Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Syekhani. Kalau ada istilah di dalam hadis Syekhani, itu artinya dua syekh ya dalam ilmu hadis, yakni yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Didapatkan ini hadis dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah. Kita sudah pernah menjelaskan siapa Abu Hurairah itu. Beliau adalah salah satu sahabat di antara sahabat Nabi yang hubungannya cukup dekat. Walaupun Abu Hurairah di dalam masa perjalanan kebersamaannya secara agama dengan Nabi Muhammad enggak terlalu lama, karena beliau termasuk sahabat yang terlambat masuk dalam Islam. Yang beliau masuk Islam tahun 7
Hijriah. Ya, sementara Nabi Muhammad meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Jadi kurang lebih hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun saja bersama Nabi. Tapi Masya Allah, ternyata Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Jadi ketika dia masuk Islam, langsung dia diberikan nama oleh Nabi dengan Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dawsi. Karena dulu sebelum dia masuk Islam, namanya itu Abdul Syams bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdul Syams maknanya hamba matahari, ya, hamba matahari. Nah itu Abdurrahman. Jadi Ad-Dawsi satu tempat, satu kampung yang ada di Yaman. Jadi Abu Hurairah aslinya adalah dari Yaman, masuk Islam, kemudian agak terlambat. Jadi yang 4 tahun bersama Nabi. Tapi ternyata walaupun hanya 4 tahun, dari semua sahabat yang meninggal, justru Abu Hurairah lah yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, dari semua sahabat itu yang paling banyak mendapatkan adalah Abu Hurairah, kurang lebih 5.387 hadis yang dia dapatkan, lebih banyak dari Sayyidina Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik lebih lama bersama Nabi, 11 tahun bersama Nabi, lebih banyak dengan Sayyidatuna Aisyah istrinya Nabi, dia lebih banyak sama Imam Abu Hurairah ini. Ya, dan satu di antaranya itu adalah yang kita bahas pada kesempatan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki, kata Nabi, tanda munafik, tanda orang yang munafik. Salasul, ada 3 nanti. Tanda di antara orang yang munafik ini 3. Munafik ini satu terminologi di dalam bahasa kita yang artinya mungkin kita paham semua. Sepertinya dia beragama Islam, namun dia mengingkari daripada ajaran agama Islam. Ya, Islam sih, salat sih mungkin sholat, puasa ya puasa, teman ya begitu. Ya seringkali memungkiri daripada. Nah, munafik tidak ada tempat bagi orang yang munafik kecuali adalah terakhir belakang, paling bawah, lebih dalam, lebih bawah daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun disiksa, pantesan. Tapi sebelum Fir'aun disiksa, ada lagi yang lebih dahulu disiksa, yaitu orang munafik. Dia masuk ke dalam neraka, wajar kalau Fir'aun, karena dia mengingkari Allah, dia tidak percaya kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah, bahkan dia tidak mau menyembah kepada Allah. Wajar kalau Fir'aun, orang-orang kafir, wajar, karena memang dia tidak mengimani dan tidak meyakini daripada Allah sebagai Tuhannya. Kalau ini enggak, dia beriman, dia meyakini Allah Tuhannya, sementara selalu mengingkari daripada perkara-perkara ajaran-ajaran Islam. Kira-kira menguntungkan, maju, ketika merugikan, mundur, tidak pernah on. Nah, ini munafik. Nah, ayatul munafik, tanda daripada orang yang munafik 3. Apa itu? Yang pertama, idza haddasa kadzaba, apabila berbicara dusta, apabila berbicara bohong. Kalau boleh numpang tanya, pernah bohong nggak Pak? Halo, Assalamualaikum. Pernah bohong nggak? Sorry. Iza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara selalu dusta, bohong. Kalau kita mungkin bohong pernah, tapi enggak terlalu tiap bicara bohong, enggak kan? Orang yang munafik selalu berdusta, bohong. Dan bohong adalah merupakan satu penyakit yang merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda daripada orang yang munafik, siapapun saja. Baik itu kita bohong secara pribadi, ya,
Apalagi kalau seandainya kita ini mempunyai satu kedudukan, ya, satu kedudukan dan satu jabatan. Kemudian kita mendustai, kita membohongnya, itu akibatnya bukan hanya buat diri kita. Akibatnya bukan hanya kita. Kalau kita bohong, paling hanya buat kita, buat orang yang kita bohong, ya selesai. Tapi kalau ada istilah misalnya al-malikul kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta, pemimpin yang suka berbohong, maka kedustaannya, kebohongannya bukan hanya merugikan kepada dirinya, tapi juga kepada yang lainnya. Nanti ada 7 golongan manusia di mana pada masa itu tidak ada yang mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan manusia. Nanti kita ketemu dengan hadis-hadis selanjutnya. Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat tidak ada yang mendapatkan perlindungan naungan kecuali pada hari itu, kecuali adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang pertama justru Nabi mengatakan imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Nanti dia yang akan mendapatkan satu tempat, maqam, satu kedudukan yang sangat mulia. Orang sedang gelisah, takut dengan keadaan yang amat sangat menakutkan pada hari itu. Tapi ada 7 golongan yang mendapatkan ketenangan karena dia mendapatkan perlindungan khusus. Siapa yang melindungi? Tidak ada yang melindungi pada saat itu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama dilindungi? Ternyata di antara 7 golongan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan adalah yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil, yang tidak pernah mengkhianati rakyatnya, yang tidak pernah membohongi dan mendustai daripada rakyatnya, pemimpin yang luar biasa ini saudara. Nah, apalagi buat seorang yang mempunyai kedudukan, beban moral, tanggung jawab untuk menjalankan amanahnya itu jauh lebih besar. Nah, kita harus bisa menjaga diri, lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia adalah dengan menjaga apa? Lisan kita. Dan salah satu di antara yang merusak itu adalah tanda di antara orang munafik. Idza haddasa kadzdzaba, apabila berbicara, maaf, ada 3 golongan manusia, yang dimana 3 golongan manusia ini Allah sangat benci dengan orang itu. Allah sangat benci, Allah sangat marah, Allah sangat murka dengan 3 kelompok manusia ini. Saking bencinya Allah tidak mau ketemu dengan orang itu nanti yaumul qiyamah. Allah tidak mau bicara dengan orang itu. Bahkan Allah akan berikan azab dan siksa yang sangat pedih kepada orang. Sampai-sampai ada satu hadis Nabi mengatakan salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yarjuru ilaihim wa la azabun alim. Kata Allah, salah satu, kata Nabi, ada 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok manusia. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Yang dimana 3 kelompok ini nanti pada hari kiamat Allah tidak mau berbicara dengan orang itu. Wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Dan Allah juga enggak mau berjumpa dengan orang itu. Tidak mau berbicara, tidak mau ketemu, dan tidak mau berbicara. Artinya Allah tidak mau memberikan rahmat kepada orang. Mohon maaf, sering saya sampaikan dalam majelis, pada hari kiamat tidak ada yang kita butuhkan kecuali adalah rahmat dan ridhonya Allah. Kita bisa masuk ke dalam surga, itu tidak lain adalah karena apa? Rahmat dan ridhonya Allah, bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita, bukan karena zakat dan sedekah kita, bukan. Enggak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji masuk surga, enggak. Ya, enggak ada jaminan orang yang bisa masuk surga itu tidak lain Allahumma inni as'aluka ridhaka
wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan rahmat dan ridhonya Allah. Tapi nanti pada hari kiamat ada beberapa kelompok manusia yang Allah tidak mau berikan rahmat pada saat itu. Padahal di saat itu kita butuh dengan rahmat Allah. Siapa mereka? 3. Yang pertama, maaf, Allah marah. Allah tidak mau ketemu. Allah tidak mau bicara sama dia. Yaitu Sayyidul Zani. Orang tua yang masih suka berbuat dosa dan berbuat maksiat. Alhamdulillah. Ada orang tua dari sisi umur sudah lanjut mungkin, sudah 50, 60, 70 dia. Tapi ternyata dia masih terus berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kewajiban kepada Allah tidak pernah dijalankan. Sementara larangan-larangan Allah begitu kerap kali dia lakukan dan dia laksanakan. Alhamdulillah. Ujian itu Pak. Semakin panjang umur kita kalau semakin jauh, boleh kita introspeksi. Itu namanya fitnah dalam hidup kita. Ya, dalam fitnah dalam hidup kita. Kenapa orang udah bisa ibadah kita belum bisa dan lain sebagainya. Yang kedua, yang berkaitan sama hadis kita, wal malikul kadzdzab, pemimpin yang berdusta. Allah marah, Allah murka, Allah tidak mau ketemu sama dia. Bahkan Allah tidak mau bicara dengan orang itu. Siapa? Wal malikul kadzdzab, pemimpin yang berdusta. Ya, pemimpin yang berbohong, pemimpin yang mengkhianati kedustaannya dia, bukan hanya merugikan buat dirinya, tapi kalau seorang pemimpin maka dia akan menjadi merugikan dan lebih daripada orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, wa'adil mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nah, ayat itu tanda orang munafik. Pertama, salasut, ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara selalu berdusta. Yang kedua, tanda ciri daripada orang yang munafik itu, kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Apabila dia berjanji, maka dia selalu mengingkari. Ini pun juga merupakan adalah daripada ciri orang-orang yang munafik. Masya Allah. Ini lagi banyak yang janji hari ini nih Pak. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, banyak yang menjanjikan ini, itu, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa tepatin nanti insya Allah. Wa iza wa'ada akhlafa. Yang kedua, ciri daripada orang yang munafik itu bukan hanya kalau bicara suka berdusta. Yang kedua, kalau dia janji dia selalu ingkar. Dan yang ketiga, ini kayaknya dua-duanya ada nggak sama kita nih Pak? Halo? Pernah bohong? Kita pernah dusta? Pernah ngingkarin janji? Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini mengampuni dosa kita Pak. Amin ya rabbal alamin. Yakin kita ini di dalam kitab ini banyak hadis-hadis, dalam kitab-kitab yang lain banyak hadis-hadis keutamaan daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Dosa kita terlalu banyak. Ya, kita belum sempat meminta ampun kepada Allah dengan tahajud kita, dengan duha kita, dengan menghafal Quran kita, dengan sedekah kita. Mudah-mudahan dengan duduk kita di majelis ilmu ini adalah merupakan penghapus dosa-dosa kita nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita itulah kita minta yang keridhaan Allah. Yang terakhir katanya, tanda ciri daripada orang yang munafik. Siapa dia? Wa iza tumina khana. Masya Allah. Apabila diberikan amanah, dia selalu khianat. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, dikasih amanah khianat. Masya Allah. Ya, inilah ciri-ciri daripada orang-orang yang munafik. Kita minta kepada Allah. Ada doa Pak, supaya kita dihindarkan. Allahumma tahhir a'malana minar riyah. Allahumma tahhir qulubana minad nifaq. Wa alsinatana minal kazim. Wa a'yunana minal khiyanah. Bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Ini doa ini saya hafal karena saya dengar langsung ketika lagi sholat di Masjidil Haram.
Mekah. Yang membaca doa ini Syekh Abdurrahman Sudaiks, imam besar Masjidil Haram. Dulu imam besar Masjidil Haram Mekah, sekarang Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Konon katanya sudah mengundurkan diri katanya. Nah, ketika beliau jadi khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, di khutbah yang kedua dia baca doa itu. Nangis berulang-ulang dibaca itu di depan Ka'bah. Nangis dia di depan Ka'bah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa alsinatana min al-kazib wa a'yunana min al-khiyana bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Masya Allah. Ulang-ulang dia baca sampai hafal saya. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya. Ya Allah, bersihkan amal ibadah kami dari apa? Bersihkan amal ibadah kami dari riya, ya Allah. Riya jangan dianggap sepele. Mempertunjukkan amal ibadah kita kepada orang lain supaya kita mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain. Ibadah yang kita kerjakan bukan lagi karena Allah, tapi mengharapkan perhatian dan pujian orang. Riya namanya. Makanya ar-riya syirkul asghar. Riya dosanya seperti syirik yang kecil. Tidak ada dosa semuanya yang diampuni oleh Allah kecuali apa? Musyrik. Dan salah satu di antara musyrik adalah riya. Minta sama Allah supaya amal ibadah kita dijauhi dari apa? Wa tahhir qulubana minan nifaq, dan bersihkan hati kami ya Allah dari sifat apa? Kemunafikan. Minta dibersihkan amal ibadah kita dari riya. Minta dibersihkan hati kita dari apa? Sifat kemunafikan. Wa alsinatana minal kadzib. Minta juga supaya mulut kita jangan suka bohong, suka berdusta. Minta kepada Allah dalam doa kita. Karena semua itu ada kemungkinan besar di dalam diri kita ada berbuat dosa dengan dusta, dengan riya, dengan mengkhianati amanat kita, dengan mengingkari janji-janji kita. Ini semua adalah merupakan tanda-tanda dan ciri daripada orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan hadis ini menjadi satu pembelajaran buat kita sehingga kita bisa terhindar daripada orang-orang yang munafik. Nauzubillah min zalik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, melalui majelis ini insyaallah pada tanggal 16 Desember saya mau mengundang kepada kita semua yang punya waktu untuk bisa hadir di pondok kami ya, dalam rangka silaturahmi dan pengajian akbar. Nanti seluruh para ulama, para kiai, para abad se-Jabodetabek insyaallah bakal di luar Jawa, karena Ustaz Somad insyaallah hadir, dan Ustaz Latif akan hadir, Ketua Rabithah An-Nawiyah pun juga hadir, ulama semua akan hadir pada sebagaimana mungkin sebagian besar juga sudah hadir ke tempat ini tahun-tahun yang lalu ya, di tanggal 16 Desember ya, jatuhnya hari Sabtu pagi insyaallah. Acaranya di Jalan Kebayoran Lama, Pasar Kebayoran Lama persis, di Pasar Kebayoran Lama. Kalau dari sini naik Grab sekali doang. Ayo benerin. Ya, kalau naik Grab sekali doang kan sampai udah insyaallah, dan insyaallah nggak nyasar kalau pakai Grab. Ini jadi di banyak nanti para ulama, para kiai, apa yang kita kalau kita datang agak terlambat ya, jamaahnya karena memang ribuan ya, dan ribuan. Nah oleh karena itu saya ingin mengajak kepada semuanya, kalau punya waktu bersedia kiranya untuk bisa ikut hadir insya Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita duduk bersama ulama, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin.
tadi dititipin amplop ya, halo, nih amplopnya masih kosong bu. Ya, seikhlasnya untuk membantu kegiatan, bukan buat saya, tapi buat kegiatan acara di sana. Mudah-mudahan ada nilai dan manfaat. Yang penting ya ikhlas, daripada kecil gak ikhlas, mendingan gede tapi ribah kita ikhlas. Ya, sebagai penutup di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengajak orang. Nabi Sulaiman tadi mobilisasi dana buat dakwah, perjuangan dakwahnya. Kemudian Nabi Sulaiman itu sampaikan itu kepada semuanya, sehingga akhirnya umat-umatnya ikut membantu. Nah, kelebihan Nabi Sulaiman, dia bisa berhubungan, bersosialisasi, berkomunikasi, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada apa? Nah, binatang-binatang ini pun akhirnya mendengarkan itu. Sehingga akhirnya mereka itu mendengarkan itu, Nabi Sulaiman ini semuanya binatang itu ikut. Jadi binatang itu ikut Pak. Saya nggak bicara manusianya. Kalau manusia ada pasukan, ini binatang ikut. Nah, datanglah semua. Gajah datang bantu Nabi Sulaiman. Apa yang dibawa oleh gajah? Dia besar, dia bawa kerbau. Jadi sedekahnya kerbau. Sapi datang bawa kambing. Kambing datang bawa kucing. Kucing datang bawa ayam. Ayam datang bawa belalang. Belalang datang bawa semut. Jadi yang paling kecil belalang datang. Bawa apa? Bawa semut. Nah, datang nih belalang ke Nabi Sulaiman. Diterima sama Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai belalang, terima kasih. Apapun yang kau berikan, Allah akan mengetahui dan Allah akan membalasnya buat engkau. Begitu katanya. Nah, pulanglah ini belalang. Ketika pulang belalang ketemu sama gajah. Halo? Ketemu sama gajah. Tadi gajah datang bawa apa dia? Ditanya sama gajah, belalang, kamu dari mana? Saya dari rumah Nabi Sulaiman. Ngapain kamu ke sana? Enggak, saya dengar Nabi Sulaiman lagi butuh dana untuk perjuangan. Terus kamu datang ke sana? Aku ingin ikut memberikan kontribusi sedikit. Apa yang kamu berikan itu? Semut, dikata-katain. Malu-maluin kamu. Kamu nggak tahu sopan santun. Kamu nggak tahu yang kamu akan datangin itu siapa? Itu adalah Nabi Allah, Nabi Sulaiman, Rasul kita. Masa kamu kasih semut, malu-maluin kau? Apa artinya itu? Saya nih, lihat. Saya datang, saya bawa, kasih apa tadi gajah? Kumpul. Kamu malu-malu, nangis Pak. Belalang nangis, datang ke rumah Nabi Sulaiman. Ditanya sama Nabi Sulaiman, kenapa kamu nangis? Saya tadi ketemu gajah. Saya dikata-katain, dihina. Saya bukan tidak bisa. Saya memang tidak mampu. Saya mampu pengen sedekah yang besar, tapi saya tidak mampu. Kemampuan saya hanya sebatas ngasih apa? Semua. Saya tidak bisa. Pengen seperti gajah ngasih verbot, tapi saya tidak mampu. Yang saya mampu hanya semut saja. Apa kata Nabi Sulaiman? Jangan khawatir. Ya Allah itu menerima daripada amal sekecil apapun. Yang penting keikhlasannya. Kalau kamu belalang mau berikan sedekah dengan semut, pantas karena memang kemampuanmu itu. Alhamdulillah. Kalau gajah ngasih apa tadi? Kerbau, pantas nggak? Pantas karena gajah besar. Yang nggak pantas itu kalau gajah ngasih semut, itu yang nggak pantas. Nah, saya lihat gajah semua ini kan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berkah baca Fatihah dengan sedekah ini, Allah panjangin umur kita, Allah berikan murah rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa atina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.